Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kita sering mengirim Al-Fatihah untuk orang tua yang telah wafat, untuk guru kita, untuk para ulama, bahkan untuk ahli kubur. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, sudahkah kita mengirim Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Untuk dosa-dosa kita? Untuk hati kita yang sering lalai? Untuk jiwa kita yang sedang lelah menghadapi dunia? Di video kali ini kita akan membahas makna, dalil, serta keutamaan membaca dan menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Simak sampai akhir. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Karena bisa jadi ini adalah amalan ringan tapi berdampak besar untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat muslim, surat Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda bahwa Al-Fatihah adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyebutnya sebagai 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Setiap hari kita membaca minimal 17 kali dalam sholat wajib. Tapi apakah kita sudah benar-benar merenungi maknanya? Al-Fatihah berisi pujian kepada Allah, pengakuan sebagai hamba, permohonan pertolongan, doa agar diberi petunjuk jalan yang lurus. Ketika kita membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu adalah pengakuan total seorang hamba. Maka ketika kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, sejatinya kita sedang memohon kepada Allah agar diri kita diperbaiki, diampuni, dituntun, dan diselamatkan. Lalu bolehkah mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri? Sebagian orang mungkin bertanya, bukankah Al-Fatihah biasanya dikirim untuk orang yang sudah meninggal? Perlu kita pahami, membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan setiap ibadah tentu berpahala bagi yang melakukannya. Ketika kita membaca Al-Fatihah dan berdoa, Ya Allah, jadikan pahala ini untuk diriku sendiri. Ampuni dosaku, lapangkan kuburku kelak. Itu adalah bentuk doa dan permohonan. Dalam Islam, doa untuk diri sendiri bahkan lebih utama. Allah berfirman dalam Al-Quran agar kita berdoa dan memohon kepadanya. Bahkan para nabi pun selalu berdoa untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu. Seperti doa Nabi Ibrahim, Robbi ij'alni muqimas sholah. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Jadi mendoakan diri sendiri bukanlah hal yang egois. Justru itu bentuk kesadaran bahwa kita penuh kekurangan dan sangat membutuhkan rahmat Allah. Kita ini calon penghuni kubur. Suatu hari nanti kita akan berada di dalam tanah, sendirian, gelap gulita, tanpa teman, tanpa keluarga, sunyi, sepi, tak ada siang, tak ada malam. Dan saat itu yang kita butuhkan hanyalah rahmat Allah. Sekarang bayangkan, jika sejak hidup kita sering membaca Al-Fatihah dan memohon agar Allah mengampuni kita, melindungi kita dari azab kubur, bukankah itu investasi akhirat yang luar biasa? Kadang kita sibuk memikirkan orang lain tapi lupa memperbaiki diri. Kita mudah menilai orang lain tapi lupa bahwa dosa kita sendiri mungkin lebih banyak. Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah bentuk introspeksi, adalah bentuk kesadaran bahwa aku lemah, aku banyak salah. Ya Allah, selamatkan aku. Sahabat muslim, inilah tata cara mengirim surat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Sederhana, setelah sholat atau sebelum tidur, atau di waktu mustajab seperti sepertiga malam. Baca surat Al-Fatihah dengan khusyuk, lalu berdoa, Ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan ini untuk diriku sendiri. Ampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Lapangkan kuburku, selamatkan aku dari azab dan fitnah kubur, serta masukkan aku ke dalam syurgamu tanpa hisab. Tidak perlu ritual khusus, tidak perlu syarat rumit.
Yang penting ikhlas dan penuh harap. Sahabatku, kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Mungkin hari ini kita masih sehat, masih bisa menonton video ini. Tapi siapa yang menjamin besok kita masih ada? Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita. Sudahkah kita memohon ampunan untuk diri sendiri? Sudahkah kita mempersiapkan cahaya untuk kubur kita? Al-Fatihah hanya 7 ayat, tapi di dalamnya ada pengakuan, doa dan harapan. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu musibah. Mulai malam ini kirimkan Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. Karena tidak ada yang lebih peduli pada keselamatan akhiratmu selain dirimu dan rahmat Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu sadar akan kelemahan diri. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang tersadarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.